Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Yuniza dengan NIM 20042119 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial oleh dosen pengampu Bapak I.I. Permana STMT pada pertemuan ke-14. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mencari contoh kasus terkait uji analisis statistik komparatif menggunakan Two-Way ANOVA dengan aplikasi SPSS. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh sebuah penelitian yang berjudul pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian fisika. Oke, langsung saja kita masuk kepada cara yang pertama, yaitu tentunya kita buka terlebih dahulu lembar aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view dan silahkan masukkan ketiga variabel yang akan kita import. Untuk variabel yang pertama yaitu variabel independen gender. Lalu kita ganti desimalnya menjadi 0. Kita ganti labelnya dengan gender. Kemudian kita isi value-nya dengan dua kategori, yaitu yang pertama untuk pria dan yang kedua untuk wanita. Kemudian jangan lupa kita klik OK. Kemudian kita ganti measure-nya menjadi nominal. Kita lanjut kepada variabel independen yang kedua, yaitu pendidikan. Sama seperti tadi, kita ganti desimalnya menjadi 0. Kita ganti labelnya menjadi pendidikan. Dan untuk value-nya kita ganti menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama untuk SLTP, kategori kedua untuk SLTA, dan kategori ketiga untuk perguruan tinggi. Setelah keseluruhan kita input, jangan lupa klik OK. Kemudian measure-nya kembali kita ganti menjadi nominal. Dan ketiga yaitu kita input variabel dependennya, yakni ujian. Untuk ujian sama seperti tadi, kita ganti desimalnya menjadi 0 dan beri label ujian. Kemudian untuk measure-nya kita ganti dengan scale, dan kotak-kotak lainnya kita biarkan seperti bawaan sistem. Jadi setelah semua data untuk variabel view kita input seperti pada tampilan, selanjutnya kita masuk kepada penginputan data. Untuk penginputan data, silakan kita memasukkan seluruh data-data lapangan yang telah kita peroleh. Masukkan hingga keseluruhan data, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun mengalami kesalahan penginputan, karena nanti akan berakibat pada kesalahan hasil. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada hasil yang telah saya input sebelumnya. Selanjutnya kita akan menguji daripada data yang telah kita input tadi. Silahkan kita klik analyze, kemudian pilih yang general linear model, lalu ambil univariate. Kemudian nantinya akan muncul tampilan seperti pada layar berikut. Nah, seperti ini tampilannya akan muncul pertama kali. Kemudian kita pindahkan untuk variabel ujian ini kepada dependent variable, dan gender beserta pendidikan ini kepada fixed picture. Lalu untuk 3 kotak di bawah ini kita abaikan saja untuk saat ini. Kemudian kita klik plot, lalu kita masukkan gender ini kepada horizontal axis dan pendidikan kepada separate line. Kemudian kita klik 8. Lalu kita klik continue. Kemudian kita lanjut kepada post hoc. Untuk post hoc ini kita pindahkan pendidikan kepada tabel post hoc S4. Lalu jangan lupa kita checklist to key dan kita klik continue. Next, untuk option, silakan kita pastikan untuk kedua jenis deskriptif statistik ini kita pastikan untuk terchecklist beserta homogeneity test. Kemudian jika dua-duanya sudah kita pastikan terchecklist, kita lanjut kepada klik continue.
dan kita klik OK. Nah, nantinya akan muncul output sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan memberikan penjelasan terkait dengan hasil output yang kita peroleh dari data-data tadi. Jadi dari tabel di atas kita bisa menilai rata-rata nilai ujian berdasarkan gender dan pendidikan. Sebagai contoh, nilai rata-rata ujian pria dengan pendidikan SLTP sebesar 32,43. Sedangkan nilai ujian wanita yang berpendidikan SLTA sebesar 65,13 dan begitu seterusnya. Kemudian lanjut untuk tabel selanjutnya, yaitu asumsi homogenitas Leveni test. Kemudian di bawah ini berikut ini adalah tabel Leveni test, yang mana penjelasannya menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,527, di mana besar dari 0,05, sehingga bisa dikatakan varian antar grup berbeda secara signifikan. Dari tabel di atas kita mendapatkan nilai-nilai penting yang bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu correct model. Pengaruh semua variabel independen atau gender pendidikan dan interaksi gender dengan pendidikan atau gender pendidikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen nilai ujian. Apabila signifikansi besar dari 0,05 sama dengan signifikan. Contoh di atas sebesar 0,000 berarti nilainya valid. Berarti modelnya valid. Yang kemudian yang kedua yaitu intercept. Nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel dependen, artinya tanpa ada pengaruh variabel independen. Variabel dependen dapat berubah nilainya apabila signifikan kecil dari 0,05. Jadi contoh di atas nilainya sebesar 0,000 yang berarti intercept yang signifikan. Kemudian selanjutnya untuk gender, terdapat pengaruh gender terhadap nilai ujian di dalam model. Apabila signifikansi kurang dari 0,05, maka itu artinya signifikan. Contoh di atas, nilai signifikansinya sebesar 0,05, berarti gender sangat berpengaruh signifikan. Yang kemudian selanjutnya adalah pendidikan. Pengaruh pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model. Apabila signifikansi kurang dari 0,05 berarti signifikan. Sedangkan pada contoh terdapat nilai signifikan sebesar 0,00 yang berarti pendidikan berpengaruh signifikan. Selanjutnya yaitu gender kali pendidikan, yang mana pengaruh gender pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model sebesar 0,05 yang berarti gender pendidikan berpengaruh signifikan. Kemudian untuk nilai error model ini semakin kecil maka model semakin baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu R-square, yang mana nilai determinasi berganda semua variabel independen dengan dependen. Contoh di atas diperoleh nilai sebesar 0,668 di mana mendekati 1, berarti terdapat korelasi yang kuat. Kemudian kesimpulan dari hipotesis two-way ANOVA pada poin 1, 3, 4, dan 5 adalah yang terpenting tanpa mengabaikan yang lain. Oleh karena hasil uji F menunjukkan bahwa signifikan ada perbedaan atau menerima H1, maka selayaknya uji ANOVA ini dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu uji post hoc. Selanjutnya kita masuk kepada tabel penjelasan mengenai tabel post hoc test. Dalam rangka interpretasi output two-way ANOVA dengan SPSS, kita terlebih dahulu harus memahami tentang uji post hoc berikut. Uji post hoc ini merupakan uji lanjut atau uji yang menilai adanya perbedaan signifikan antar kelompok. Jadi, tabel Tukey post hoc digunakan untuk menilai kategori manakah dari variabel pendidikan yang memiliki perbedaan signifikan. Jadi pada tabel ini kita dapat melihat bahwa perbedaan signifikan ditandai dengan yang ada tanda bintangnya. Dari tabel ini maka semuanya ditandai dengan bintang, berarti semuanya memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian selanjutnya yaitu terakhir mengenai diagram plot.
Diagram plot di bawah ini berguna untuk menilai apakah terdapat interaksi efek antar variabel. Namun, diagram ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan acuan yang valid, tetapi hanya sekedar memberikan gambaran saja. Apabila garis-garis tidak menunjukkan kesejajaran, maka dicurigai terdapat efek interaksi. Jadi pada diagram ini menunjukkan ada ketidaksejajaran garis yang dicurigai terdapat efek interaksi. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan saya mengenai contoh kasus statistik komparatif one two-way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf apabila ditemui banyak kesalahan dan juga kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.